Halo guys, terima kasih sudah video ini. Kali ini aku mau menceritakan lagi tentang cerita yang romantis. Dan kali ini adalah cerita seorang dokter. Dokter lagi mengobati pasiennya. Jadi langsung saja kita ke chatroomnya untuk mengetahui isi chat tersebut. Diawali dengan si temannya Diki yang mengechat Diki. Diki, iya Yuli, lo kok kagak masuk kuliah? Ini berarti temannya Diki adalah namanya Yuli. Dan si Diki menanyakan temannya, kenapa kok gak masuk kuliah? Dan si temannya ini menjawab, gue sakit Dik. Gue mau nanya, kemarin dokter yang lo bawa itu siapa? Itu temen lo? Dan Diki menjawab, iya Yul, emang masih belum sembuh. Gue teleponin lagi temen gue ya, BTW dia lagi libur. Baik banget ini si Diki, masih menawarin temannya gitu, karena ada salah satu temannya juga yang sakit. Udah, justru itu gue mau cerita tentang semalam. Emang ada apa guys yang semalam? Dan kenapa gue sekarang gak masuk kuliah? Dengan emot nangis. Emang ada apa guys ya? Ada apa Yul? Gimana kalau kita ngomong langsung? Kita ketemu di kafe depan kampus. Ini si Diki gimana sih? Temannya sakit malah disuruh ketemuan, diajak ketemuan. Aneh-aneh aja ini si Diki. Nggak tahu ya kalau temannya sakit, apa lupa gitu. Nggak Dik, gue lagi nggak enak. Gue kan nggak pengen ketemu orang dulu. Gue nyepi di kamar. Ini si Yuli mungkin memang sakitnya lebih parah. Apa itu? Tambah parah gitu mungkin ya. Kok sampai dia nggak mau ketemu orang itu? Iya Yul, cerita aja, ada apa? Mungkin gue bisa bantu. Temannya Diki, si Dikinya ini baik guys, temannya Yuli ini masih mau menawarkan gitu. Maaf Dik, gue harus cerita ini ke lo. Sebenarnya gue malu harus cerita ginian. Ada apa guys ya? Yang semalam apa ada ini ya? Apa mungkin temannya aja yang gak asik gitu, gak enak gitu si dokternya? Dan si Diki menjawab, what happened? Dan si Yuli pun menceritakan, ketika teman lu yang dokter itu ke rumah gue lagi sendirian Dik. Lu tahu kan, gue sering sendiri di rumah. Orang tua gue kan lagi keluar kota selama seminggu. Awalnya si Rehan dokter itu nanya-nanya ke gue. BTW nanyanya itu aneh banget, nanyain kondisi rumah, ortu gue lah. Nah, gue dari situ gue curiga ke dia, tapi gue diam aja. Iya terus? Tanyanya si Diki. Dan si Yuli menjawab, nah terus gue minta diperiksa di ruang tamu biar tetangga gak curiga. Ya iyalah, kan motor dia ada di depan, otomatis tetangga gue tahu. Nah makanya dari itu supaya tetangga gue gak mikir aneh-aneh, gue tanya diperiksa di ruang tamu. Gue minta diperiksa di ruang tamu. Tapi dia nggak mau dan minta periksa gue di kamar aja. Anjir, kesel gue. Udah gue tolak, tapi tetap aja dia minta di kamar. Yang alasan steril lah, produser lah. Ya kenapa harus di kamar guys? Apa mungkin memang si temannya ini memang sakit parah gitu, jadi perawatannya harus di kamar, jangan sampai di ruang tamu atau gimana gitu. Tapi ya biasanya kalau umum ya di ruang tamu aja udah cukup kok gitu. Tapi ya gak tahu juga sih, ini kan temannya si dokter gitu, yang lebih tahu sakitnya temannya itu. Astaga Rehan, sumpah sepemikiran gue dia orangnya polos. Sedikit mikirnya si dokternya itu polos guys. Lu sih ngapain bawa-bawa dia ke rumah? Si Yuli ini marah guys sama Diki. Dia kan dokter, ya udah gue bawa buat meriksa lo, dan kebetulan dia juga teman gue. Terus gimana tuh ceritanya? Akhirnya gue mau diajak ke kamar, tapi pikiran gue kacau, udah gak bisa mikir. Nah seperti hipnotis, gue masuk kamar berdua dengan keadaan kamar gue gelap redup sampai disuntik. Gelap redup kok disuntik guys ya? Apa mungkin memang ya udah ini memang sakitnya parah gitu, jadi harus disuntik. Salahnya di mana coba? BTW lo sakit jadi suntik dong, gimana sih? Kan benar. Ya kalau memang sakit parah ya disuntik gitu, dokter yang tahu sakitnya dia tuh kayak gimana.
Suntik apaan? Lu paham gak sih? Gue yakin lo paham. Lo udah dewasa, Diki. Gue malu mau cerita sedetail-detailnya. Intinya gue juga aja masih trauma. Jadi gue libur kuliah dulu. Gue mau baikin mood dan mental gue. Emang apaan, guys? Yang bener, Yul. Maaf, Yul, gue nggak tahu sifat aslinya. Setahu gue dia polos. Sabar, Yul, gue minta maaf. Nah kan bener, guys. Apa mungkin ini memang si dokternya ini keterlaluan gitu, jadi sampai si Yulinya ini nggak terima kalau si dokternya kayak gitu. Mungkin gitu, atau mungkin ya ada sesuatu yang nggak diinginkan sama Yuli, jadi sampai dia tuh marah ke Diki. Tapi Dikinya ngiranya ya temannya tuh biasa aja gitu, kayak dokter pada umumnya. Mungkin gitu, guys ya. Dan cukup segitu aja, guys, ceritanya sama si Diki. Oke, guys, cukup segitu aja cerita yang aku bacakan. Terima kasih sudah menonton, bye bye.